Di sini kita hadir cukup lengkap dari beberapa kementerian. Dari sebelah kiri saya Pak Beni dari Kementerian Mewakili Kementerian Pertanian. Di sebelah kanan saya teman-teman sudah tahu pasti Pak Rahmat Gobel, Menteri Perdagangan, kemudian Pak Dirjen Perhubungan Darat mewakili Menteri Perhubungan, dan yang punya budak komoditas sembako dari Bulog, yang dua kebetulan di yang baru. Tadi ada yang mengatakan Pak Bulog, Pak Bulog zaman dulu, sekarang di namanya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Nanti teman-teman akan menyampaikan kesiapan dari masing-masing sektor, sehingga nanti kita bisa lakukan juga semacam alignment proses satu sektor dengan sektor lainnya, tidak berdiri masing-masing. Mungkin saya mulai dari Pak Rahmat Gobel untuk menyampaikan mengenai pertanyaan dulu, boleh? Produsen dulu, boleh? Pak Beni, silakan Pak. Melaporkan beberapa komoditas strategis menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Saya awali dari ketersediaan beras. Kalau neraca beras, berdasarkan neraca beras tahun 2015, kita mengalami surplus. Kalau kita memperhitungkan stok akhir itu 1,6 juta ton, maka di akhir tahun kita tahun 2015 ini kita mengalami surplus sekitar 10,9 juta ton. Kalau kita breakdown by bulan, maka untuk menjelang Juni dan Juli ini, Ramadan dan Idul Fitri, ketersediaan beras sangat aman, kondisinya sangat aman. Di mana pada posisi Juni ketersediaan beras kita neracanya adalah 9 juta ton, dan bulan Juli itu mencapai 10,4 juta ton. Jadi untuk beras dapat dikatakan sangat aman. Indikasinya, beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa itu aman. Misalnya kita ambil contoh di pasar induk beras final PBJ. Jadi pada periode yang sama di tahun 2015 sekarang, misalnya periode Januari sampai Juni. Kalau kita runut 5 tahun terakhir, maka periode Juni sampai periode Januari dan Juni 2012 itu paling tinggi di 6 tahun terakhir. Di sini tercatat 499,449 ribu ton. Misalnya untuk periode itu stok yang ada di PBJ. Itu salah satu indikasi bahwa pemasukan beras sangat aman. Kemudian hal yang sama juga kalau untuk melihat bulan Juninya saja di PIBJ lagi, maka stok beras di PIBJ ini paling tinggi tercapai di tahun 2015. Padahal posisinya baru per tanggal 19 Juni, masih ada 10 hari ke depan. Ini sudah jauh lebih tinggi, bahkan akan jauh lebih tinggi. Kemudian untuk jagung diperkirakan kita akan surplus di akhir tahun sebesar, tapi tidak terlalu tinggi, tapi surplus 42.000 ton. Untuk menjelang Juni-Juli, Ramadan dan Idul Fitri sudah aman kondisinya, dan dengan rencana surplus karena ada carryover di bulan sebelumnya yang mengalami surplus. Untuk kedelai tidak sebagus beras, jadi kedelai ini memang masih kebutuhannya masih lebih tinggi daripada pasokan. Dan beberapa upaya sudah dilakukan untuk ini, untuk peningkatan produksi dan produktivitas terutama. Kemudian gula pasir aman, dalam kondisi aman, khususnya neraca perbulannya positif. Di akhir tahun bahkan akan surplus 1,1 juta ton untuk gula pasir. Juli kondisi aman. Kemudian minyak goreng, saya pikir sudah sama-sama kita ketahui bahwa itu dalam kondisi yang sangat baik dan rasanya surplus sangat aman. Bawang merah, dari sisi produksi sebetulnya kita mengalami surplus. Surplusnya memang tidak terlalu tinggi. Hanya persoalannya, spot-spotnya pola tanam di bawang ini tidak seperti beras, sehingga perlu di sini tata niaga yang perlu lebih baik lagi barangkali seperti itu. Tapi dari sisi pasokan produksi sebetulnya mengalami surplus kita 200.000 ton. Di Kramat Jati pun indikasinya
informasinya sangat baik. Pasokan bawang merah di Kramat Jati ini salah satu indikator di sana bahwa dalam bulan Juni, Mei, Juni ini pasokannya melebihi batas normal. Batas normalnya 70 ton per hari, ini mencapai jauh sampai mendekati 80 ton. Dari sisi pasokan aman, cuma dari sisi ini kenapa agak seperti ini, itu barangkali yang perlu dicermati lebih dahulu. Sampai besar juga demikian, posisinya cukup baik, surplus tapi kecil, 13.000 ton, sehingga cukup rentan kalau ada fluktuasi harga. Sapi rawit juga demikian. Daging sapi kita sampai saat ini memang masih mengalami kekurangan karena kebutuhan masih jauh lebih tinggi dari ketersediaannya. Namun secara perlahan waktu-waktu defisit ini mengalami kekurangan. Seperti itu. Unggas, telur unggas sangat aman. Bahkan menjelang Ramadan dan Idul Fitri sampai akhir tahun dapat dikategorikan aman. Demikian sementara informasi yang terima kasih. Saya hormati Bapak dan Ibu kami dicetak dan elektronika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sekalian. Ingin saya sampaikan kepada semua rekan-rekan bahwa Kemendak terus melakukan pantauan di lapangan secara langsung serta rapat-rapat koordinasi dengan instansi, lembaga ataupun asosiasi terkait. Harga barang kebutuhan pokok di pasar tradisional masih relatif stabil. Yang naik adalah cabai merah keriting sebesar 11,759%, cabai merah besar 14,40%, daging ayam ras 4,74%, daging sapi 4,02%, yang cenderung naik akibat permintaan yang meningkat pada awal bulan puasa. Untuk cabai, Kementan serta Asosiasi Petani Pedagang memastikan bahwa dalam waktu dekat akan ada pasokan hasil panen di daerah Banyuwangi, daerah Blitar, Jember, Kulon Progo, Magelang, dan Lampung, yang diharapkan harga dalam minggu kedua bulan puasa akan mengalami penurunan. Untuk yang stabil dengan kenaikan kisaran 0,08% sampai 2% adalah gula pasir, tepung terigu, kedelai lokal, dan telur ayam ras. Yang turun adalah minyak goreng curah, kedelai impor, cabai rawit merah, dan bawang merah. Khusus untuk bawang merah, harga saat ini tidak jauh mengalami penurunan dibandingkan harga pada minggu 1 Juli 2015 yang mencapai Rp37.000 per kilogram. Dan hal ini sebabkan telah terjadi panen di Brebes, Cirebon, Nganjuk, dan Bima. Untuk stok barang kebutuhan pokok di seluruh provinsi cukup untuk kebutuhan puasa dan lebaran 2015, di mana stok atau pasokan dalam posisi memenuhi kebutuhan 1 sampai dengan 5 bulan ke depan. Untuk pangan olahan, pelaku usaha retail telah menambah pasokan 30 sampai dengan 50% dari kondisi normal serta memperbaiki sistem pengangkutan barang dengan melakukan pengiriman barang pada malam hari, khususnya di Jakarta. Instansi atau lembaga terkait dengan pemangku kementerian lainnya telah siap dengan tugas masing-masing untuk menjaga pasokan barang kebutuhan pokok, menjaga kestabilan harga, menyediakan sarana angkutan barang dan penumpang, serta siap mengawal dan mengamankan upaya spekulasi agar seluruh rakyat atau masyarakat dapat menikmati puasa dan lebaran 2015. Kondisi terakhir 10 Juni 2015, instansi atau lembaga terkait dan para pemangku kepentingan jasa juga berkomitmen. Pertama, secara bersama-sama dapat menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah atas penyediaan barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau pada tingkat yang dapat memberikan keuntungan yang cukup bagi pelaku usaha serta harga yang selaras dengan daya beli masyarakat. Yang kedua, menjaga, mengawal, mengamankan kelancaran distribusi
Untuk itu meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar instansi dan pelaku usaha baik di pusat maupun di daerah. Tidak juga melakukan penimbunan dan atau upaya spekulasi harga barang kebutuhan pokok yang dapat merugikan masyarakat, dan juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok kebutuhan pokok cukup sampai pasca Lebaran, dan juga melakukan penataan pasar tumpah karena mendekati Lebaran terjadi peningkatan aktivitas perdagangan sehingga dapat mengganggu lalu lintas. Kami juga mengimbau media massa kiranya juga bisa menjadikan berita yang tidak menimbulkan keresahan masyarakat, karena beritanya kadang-kadang yang naiknya cuma sedikit seolah besar. Ada kawan-kawan nanya beberapa daerahnya mana nggak dikasih tahu. Jadi itu ya. Kemudian Kemendak juga aktif dalam pelaksanaan pasar murah, baik dilaksanakan di pemerintah pusat dan daerah. Penyelenggaraan pasar murah bersama secara serentak di seluruh Indonesia dan menjadwalkan kunjungan untuk melihat pelaksanaannya. Dan Kemendak sementara ini sudah mengidentifikasikan 215 titik pasar murah selama puasa 2015. Dan diharapkan juga kepada semua pelaku tidak memperdagangkan barang pangan yang tidak memenuhi keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan, seperti pangan ilegal, pangan kadaluarsa, daging oplosan yang tidak halal, serta pangan yang tidak layak. Pangan yang diperdagangkan harus bermutu. Produsen juga harus bertanggung jawab atas barang yang diproduksi dan diperdagangkan di pasar, dan selalu menjaga komunikasi dengan pelaku dalam jaringan distribusi mereka agar harga bisa dijaga. Jadi produsen kita himbau untuk tidak melepas tanggung jawab bahwa ini adalah pedagang. Produsen harus bertanggung jawab sampai dengan konsumen. Ya. Dalam rangka konektivitas dan memperkecil disparitas harga antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur, Kemendak bekerjasama dengan Kemenhub mengembangkan gerai maritim dengan membuka jalur perintis angkutan barang kebutuhan pokok dengan rute dan periode yang tetap di 30 pelabuhan di wilayah Indonesia Timur. Jadi tadi pagi bersama Kemenhub saya sudah melepas kapal yang sudah mengangkut 11 kontainer untuk ke Indonesia Timur sebagai pilot projectnya. Dan ini bukan hanya karena puasa, ini akan terus kita akan lakukan. Ya. Dan tadi sebagai tahap awal, di mana biaya angkutan yang lebih murah serta harga barang lebih murah. Kegiatan ini juga kerjasama dengan produsen dan PT Pelni dan Aprindo. Pengawal pertama tadi sudah hari ini dilakukan tadi pagi dengan kapal umum Dempo melalui rute Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Ambon, Sorong, Biak, Jayapura, deviasi dari Biak ke Serui. Dalam rangka pelaksanaan Perpres nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting, saat ini Kemendak bersama dengan stakeholder terkait sedang mempersiapkan draft Permendak tentang penetapan harga khusus barang kebutuhan pokok yang akan direncanakan diberlakukan dalam waktu dekat. Kementerian Perdagangan akan terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan stok atau pasokan dan harga barang kebutuhan pokok, serta memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat melalui media, sehingga tidak terjadi keresahan di masyarakat dalam periode puasa dan Lebaran 2015. Sejak 16 Juni 2015 telah dilakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mempublikasikan harga barang kebutuhan pokok media TVRI dan RRI selama H-2 dan H+7 puasa serta H-2 Lebaran 2015 baik pagi maupun malam hari. Saya kira itulah
yang disampaikan kepada rekan-rekan media cetak elektronik. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Bapak. Kami ingin menyampaikan beberapa hal yang kritis, yaitu bahan yang kritis dalam hal ini adalah stres. Kami ingin menyampaikan pertama bahwa posisi per hari kemarin, posisi stok kami secara nasional ada 1.489 ton. Dan yang perlu kami sampaikan di sini adalah stok ini menyebar di 26 provinsi. Atau kalau saya sampaikan bahwa stok sebanyak 10.490.000 ton ini ekivalen dengan operasi kurang lebih 6 bulan penjualan. Namun saya juga ingin sampaikan bahwa stok ini tersebar di 26 provinsi. Artinya kami hanya ingin memberitahukan bahwa stok ini tidak terkonsentrasi di satu wilayah, tapi tersebar di seluruh provinsi dengan posisi terendah itu ada di DIY, yaitu sebanyak 4 bulan operasi. Artinya posisi di provinsi terendah pun masih mampu beroperasi selama 4 bulan. Ini perlu kami sampaikan sekedar untuk memberitahukan bahwa insya Allah Lebaran Ramadan akan sampai pasca Lebaran, insya Allah kita akan tetap aman. Apalagi tadi dari penuntutannya masih menyampaikan adanya panen gadu yang insya Allah bisa kami dukung dalam 1-2 bulan ini untuk menjaga sampai stok pasca akhir tahun. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa ada penugasan yang barangkali saya perlu sampaikan. Minggu kemarin kami sudah melaksanakan operasi pasar secara terbuka di launching dari Bandung yang kemarin ditujukan di 7 wilayah operasi kami, di mana untuk itu kami telah menyiapkan untuk tahap pertama kami siapkan 300.000 ton beras serta 50.000 ton gula pasir. Kami juga ingin sampaikan bahwa mulai minggu depan kami akan melakukan operasi pasar dalam bentuk operasi pasar daging. Insya Allah kami akan coba masuk ke pasar-pasar retail untuk daging yang mungkin bisa mengurangi beban saudara-saudara kita yang ingin berpuasa dengan memasak daging. Minimum per hari untuk tahap awal kami akan gelontorkan per hari minimal 15 ton. Untuk tahap awal kami sudah siapkan 200 ton, untuk lanjutannya masih ada 300 ton, bahkan kalau dikurang kami sudah siapkan impor untuk 1000 ton. Artinya secara gradual akan kita ukur. Dan saya ingin sampaikan pada posisinya stok pangan dalam bentuk daging menurut informasi dari pihak terkait sampai yang cukup, yang ada hanya distorsi harga di pedagang. Untuk itu kami akan masuk langsung ke sana dengan konsep operasi pasar retail. Saya kira demikian Bapak. Terima kasih. Informasi yang disampaikan dari mulai produksi, kemudian penyangga, buffer dari inventory, kemudian yang memonitor tata niaga perdagangan itu sendiri dari Kementerian Perdagangan. Kalau kita lihat bottom line-nya sebetulnya untuk komoditas sembako insya Allah aman, bahkan dari stok pun minimal 4 bulan ke depan, tetapi secara nasional 6 bulan ke depan itu aman. Dari hasil tanam, hasil kebun, kecuali hasil ternak yang tadi masih ada kurang berapa ribu ton di perkiraannya karena supply, karena demand-nya demikian tinggi, tapi itu tidak menjadi masalah karena Bulog juga akan melakukan operasi pasar khusus untuk daging. Untuk yang lain, walaupun aman, Menteri Perdagangan sudah menyiapkan juga 215 pasar murah di seluruh Indonesia, juga bersama dengan Kementerian Perhubungan
sudah melakukan pilot project, mudah-mudahan pilot project segera berakhir dan bisa dilaksanakan secara ekstensif untuk mensuplai di Indonesia bagian timur. Nah, kalau itu urusan perut, sekarang urusan bagaimana memindahkan orang menjelang lebaran ini. Mungkin Pak Dirjen Perhubungan Darat, silakan Pak. Sebagaimana sudah kita sama-sama ketahui, pada saat ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, di mana bulan yang sebentar lagi akan menuju kepada penyelenggaraan bulan untuk kegiatan lebaran. Berdasarkan hasil evaluasi bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian PU dan Kepolisian, kami menetapkan, mengusulkan bahwa pelaksanaan angkutan lebaran itu akan dimulai dari H-15 hingga H+9, dari tanggal 2 Juli hingga tanggal 27 Juli. Artinya yang selama ini pemantauan angkutan lebaran itu selama 15 hari diperpanjang menjadi sekitar 26 hari. Beberapa pertimbangannya adalah memang pelaksanaan ini terkait dengan juga libur anak sekolah yang sudah dimulai beberapa waktu yang lalu sebelum puasa berjalan. Untuk itu inginkan kami melaporkan bahwa pemantauan wilayah penyelenggaraan angkutan lebaran itu melalui seluruh Indonesia, mendingan ada wilayah tertentu yang menjadi fokus. Untuk angkutan jalan itu pada 13 provinsi memiliki 44 terminal. Kemudian angkutan sungai dan penyeberangan ada di 8 lintasan utama, angkutan laut ada di 52 pelabuhan, angkutan udara ada di 25 bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura dan 10 bandara yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Serta untuk angkutan kereta api ada 9 daerah operasi di Pulau Jawa dan 3 divisi regional di Sumatera. Hal yang menarik dalam angkutan lebaran tahun ini adalah telah selesainya tol Cikampek Palimanan, sehingga sekarang ada rangkaian tol yang menyambung dari Merak hingga nanti ke Brebes Timur. Artinya hampir 400 km jalan sudah tersambung, dan ini tentu memerlukan kewaspadaan kita semua dalam rangka mengelola keselamatan di jalan dalam rangka angkutan lebaran. Kemudian beberapa yang lalu Bapak Presiden juga sudah meluncurkan 3 kapal ro-ro penyeberangan dengan ukuran 5.000 gross ton. Artinya ada 3 kapal dengan kapasitas 5.000 gross ton yang dioperasi Arab-Saudi terkait dengan penyelenggaraan angkutan lebaran dan juga jalan angkutan selanjutnya. Prediksi angkutan lebaran tahun ini diperkirakan akan naik hampir 2% dari tahun yang lalu, yaitu diperkirakan akan ada 20 juta lebih pemudik atau pebalik nantinya yang akan menggunakan 5 moda ini, yaitu untuk angkutan jalan, penyeberangan kereta api, laut dan udara. Selain angkutan jalan, semuanya ada peningkatan, sedang angkutan jalan terjadi penurunan hampir 6%. Ini karena tumbuhnya angkutan udara dan juga kereta api yang begitu masif, dan serta juga makin besarnya kontribusi lembaga-lembaga yang menyelenggarakan angkutan mudik gratis atau mudik bersama-sama. Sedangkan untuk kendaraan pribadi terjadi peningkatan. Ini secara nasionalnya adalah karena memang produksi kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun terakhir ini cukup signifikan, yaitu untuk sepeda motor lebih dari 10 juta per tahun dan kendaraan roda 4 lebih dari 1 juta per tahun, sehingga kami perkirakan akan terjadi pertumbuhan. Untuk mobil pribadi akan tumbuh 5,8% dan untuk sepeda motor hampir 8%. Pemantauan ini kami lakukan di 6 titik di Merak, Cisarua, Ciduruk, Sadang, Ciasem, dan Ciamis. Untuk menampung kegiatan lebaran ini, Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan kementerian lembaga lainnya telah menyiapkan upaya-upaya. Salah satunya adalah kesiapan sarana yang akan dioperasikan dalam angkutan lebaran, yaitu untuk angkutan jalan ada peningkatan dari 43.000 bis menjadi 44.000 lebih bis yang dioperasikan, meliputi bis angkutan kota antar provinsi, angkutan kota dalam provinsi, dan angkutan pariwisata. Sedangkan untuk angkutan penyeberangan meningkat dari 104 kapal ro-ro menjadi 187 kapal ro-ro. Sedangkan untuk kapal laut
Jumlahnya secara total meningkat dari 1.259 kapal menjadi 1.264 kapal, dan untuk angkutan udara terjadi peningkatan untuk itu dari 450 pesawat menjadi 450 pesawat. Buat sekalian, dalam kaitannya dengan angkutan lebaran ini, kereta api juga meningkatkan kapasitasnya dari 293 rangkaian kereta api menjadi 340 rangkaian kereta api. Hal yang menarik yang dikabarkan kepada kita sekalian, khususnya pada kawan-kawan media, di dalam pelaksanaan angkutan lebaran biasanya akan terjadi penumpukan di kawasan-kawasan tertentu, sehingga ini tentunya perlu pengaturan untuk angkutan barang, sehingga logistik secara nasional tetap berjalan walaupun mungkin agak sedikit gangguan. Berdasarkan hasil evaluasi kawan-kawan kepolisian selama penyelenggaraan lebaran ini, kemarin diusulkan ditetapkan bahwa pembatasan beroperasinya kendaraan angkutan barang berbeda dengan tahun yang lalu. Untuk tahun ini angkutan barang itu dilarang beroperasi pada H-5 sampai dengan H+3. Jadi mulai tanggal 12 Juli H-5 pukul 00 WIB sampai dengan tanggal 21 Juli H+3 pukul 24.00 WIB di Provinsi Lampung, Pulau Jawa, Provinsi Bali dilarang beroperasi kendaraan angkutan barang. Ini untuk pengangkut bahan bangunan, kereta tempelan, kereta gandengan, serta kendaraan kontainer, dan mengangkut barang dengan sumber lebih dari 2. Aturan ini tidak berlaku kecuali untuk barang pengangkut bahan bakar minyak, bahan bakar gas, ternak, bahan pokok meliputi beras, gula pasir, terigu, minyak goreng, cabai merah, bawang merah, kacang tanah, daging sapi, dagangan, dan telur. Pupuk, susu murni, barang antaran pos, barang ekspor luar dari dan ke Pelabuhan Laut Tanjung Priok, Tanjung Mas, dan Tanjung Perak yang telah mendapat izin dari kualitas provinsi setempat. Kemudian motor untuk angkutan mudik gratis. 2. Pengangkutan bahan pokok yang tidak tahan lama dan cepat rusak yang melalui darat, laut, dan udara menjadi prioritas. Untuk kegiatan ekspor impor diberikan dispensasi oleh Dinas Perhubungan Logistik setempat. Sekalian, demikianlah yang ingin kami laporkan pada forum ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian ada BRPI, Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia. Titi menyampaikan bahwa tadi urusan perut, kemudian urusan pindah-pindah orang, sekarang urusan komunikasi. Mulai minggu depan akan dilakukan drive test maupun stationary test. Drive test itu di jalan tol, mengikuti jalur kereta api di Sumatera, di Bali, dan di Sulawesi Selatan. Drive testnya, stationary testnya itu di daerah padat seperti pelabuhan, stasiun, dan lain sebagainya mulai tahun depan. Kemudian juga refarming atau migrasi dari 3G ke 4G sementara dihentikan dulu kalau tidak salah seminggu sebelum lebaran dan 2 minggu sebelum lebaran, 2 minggu sesudah lebaran. Saat ini masih di Sulawesi, jadi sebelum masuk ke Sumatera istirahat dulu, fokus dulu untuk ke lebaran. Jadi refarming nanti diteruskan 2 minggu setelah lebaran. Jadi itulah kira-kira kembali dari produksi, dari yang buffer inventory, kemudian yang mengatur tata niaga, serta mengangkut orang dan berkomunikasi. Pada umumnya kita sampaikan bahwa stok itu cukup, kecuali ada beberapa hal yang terlalu yang daging sapi, tetapi itu akan diadres oleh operasi pasar dari Bulog.